Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Febriani dengan NIM 200002017 dengan jurusan Administrasi Pendidikan pada mata kuliah Kewirausahaan Administrasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Kadri, SPD, MPD. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai strategi kewirausahaan. Kali ini kita akan mencoba membahas lebih jauh tentang strategi-strategi kewirausahaan. Yang pertama kita lihat adalah soal pengelolaan usaha. Mulai dari perencanaannya, satu hal yang harus kita pahami adalah berisikan misi usaha, usulan operasional, termasuk rincian strategi dan peluang-peluang yang mungkin diraih, market-market yang mungkin bisa kita jadikan satu daerah kekuasaan. Fungsi perencanaan itu pada akhirnya dijadikan sebagai pedoman mencapai keberhasilan manajemen atau keberhasilan Anda sebagai pengambil kebijakan untuk usaha Anda sendiri, yang biasanya berupa ringkasan eksekutif berupa maksud usaha, usulan finansial. Jadi di dalamnya ada maksud usaha yang dibangunnya rencana itu. Yang kedua, usulan-usulan finansial yang akan Anda gunakan dalam proses pelaksanaan usaha yang dibuat. Kemudian permintaan dana kepada sumber-sumber pendanaan. Dan yang terakhir yang harus ada dalam perencanaan itu adalah untuk mendapatkan cara atau strategi menggunakan dana dan cara pembayaran kembalian dari pinjaman. Kalau memang modal usaha yang digunakan adalah berasal dari pinjaman, apakah dari bank, dari lembaga tertentu, dan apapun sumbernya. Selanjutnya yaitu perencanaan usaha. Ketika Anda memang ingin mengusahakan atau berencana ingin membuat suatu usaha sendiri, pada akhirnya menuntut Anda untuk lebih banyak berkreasi, berpikir, berimajinasi untuk menentukan setiap titik atau menjadi sentral dari harapan, keinginan, sesuai dengan apa yang ada di pikiran Anda. Jadi harus lebih banyak berbicara, berdiskusi dengan para wirausahaan yang lebih sukses, lebih duluan sukses daripada Anda, membaca biografi-biografi mereka yang hebat atau menelusuri kemungkinan-kemungkinan proses mendapatkan pinjaman dana dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Anda memang lebih banyak berkreasi, lebih banyak berkomunikasi, lebih banyak bertanya, lebih banyak mencari, mendengar, dan menyimpulkan sesuatu, kemudian didesain dalam bentuk rencana atau rencana pengelolaan usaha. Rencana pengelolaan usaha yang sudah Anda desain itu sebenarnya bisa dijadikan sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan. Kebutuhan permodalan Anda yang bersumber dari luar, atau dalam konsep membuat proposal berupa peminjaman usaha, pemasaran, produksi, atau operasional, dan yang terakhir keuangan perusahaan. Jadi ini memang bisa dijadikan sebagai dasar dari penyusunan proposal. Selanjutnya yaitu pengelolaan keuangan. Jadi memang disadari atau tidak, meski bukan menjadi satu-satunya sumber bahwa ketika ingin membangun suatu usaha akan terpatahkan ketika Anda merasa tidak punya modal. Karena modal itu memang diperlukan. Tapi ingat, tidak harus dari dana pribadi. Ketika kreativitas, ketika pemikiran, ketika idenya banyak dan itu bisa dituangkan dalam satu aktivitas yang sebenarnya dalam suatu pergerakan usaha yang akan Anda buat. Anda tuangkan dalam bentuk desain yang terstruktur,
maka sumber-sumber pendanaan sebenarnya bisa dicari, bahkan datang sendiri. Kalau memang perhitungannya jelas, kalau memang tujuan Anda jelas, dan secara bisnis itu memang menguntungkan, dan secara market itu sangat potensial. Jadi nggak ada problem ketika tidak ada modal, yang penting bagaimana menuangkan itu dalam rencana dan pengelolaan usaha yang tepat dan benar, dan punya market perjanjian bisnis yang jelas. Sebegitu hebatnya, sebegitu pentingnya arti modal dalam memulai suatu usaha. Sebenarnya pengelolaan keuangan itu artinya apa? Bagaimana mengusahakan sumber dana, bagaimana menggunakannya, dan bagaimana mengendalikannya dari dana-dana yang akan dimanfaatkan untuk produktivitas atau pelaksanaan usaha yang akan dibuat. Jadi sekali lagi saya ingatkan, pengelolaan keuangan pada prinsipnya adalah bagaimana Anda bisa mengusahakan sumber-sumber dana yang memungkinkan, bagaimana pada akhirnya Anda bisa memanfaatkan dan menggunakan dana-dana yang didapatkan, dan bagaimana pula Anda bisa mengendalikan dan pada akhirnya bisa mengembalikan proses dari sumber dana yang Anda peroleh tadi. Jadi mulai dari awal sampai akhir, sampai nilai bisnis dan keuntungannya terlihat. Itu namanya adalah pengelolaan keuangan. Jadi barangkali untuk Anda para calon wirausahawan kadang-kadang harus memahami persoalan manajemen keuangan. Mau tidak mau harus ada struktur yang jelas, konteks yang jelas, bagaimana pola dan manajemen yang harus Anda desain dan manfaatkan terkait dengan keuangan ini. Ada 3 aspek paling tidak yang harus Anda pahami dalam konsep manajemen keuangan, yaitu yang pertama yaitu sumber dana, atau keuangan lembaga, atau keuangan yang dijadikan sebagai modal utama dalam operasional usaha yang akan Anda buat. Yang pertama disebut dana intern, yaitu dana dari lembaga, dari perusahaan, atau dari Anda sebagai pemilik usaha. Yang kedua, dana cadangan atau dana laba yang barangkali sifatnya ditahan. Selanjutnya yaitu eksternal, yaitu dana dari pemilik atau penyertaan, kemudian dana dari pinjaman, dana bantuan dari pemerintah pusat dan daerah yang bisa Anda manfaatkan. Dari teman atau keluarga juga bisa disebut dana eksternal, yang kira-kira mereka ingin menanamkan modalnya, tapi harus ada kejelasan dan kepastian pembagian keuntungan. Yang terakhir adalah dana ventura atau dari perusahaan yang menginvestasikan dananya pada perusahaan-perusahaan kecil yang dianggap potensial. Aspek selanjutnya yaitu perencanaan dan penggunaan dana, yang harus masuk dalam kategori pemikiran sejak awal. Itu adalah biaya awal yang harus ada dalam konsep ini, adalah rancangan keuangan, mulai dari pembukaan neraca harian, rancangan neraca pendapatan rugi atau laba, juga rancangan aliran kas. Dan yang kedua, analisa peluang pokok. Aspek yang kedua yaitu perencanaan dan penggunaan dana. Yang harus masuk dalam kategori pemikiran sejak awal itu adalah biaya awal yang harus ada dalam konsep ini adalah rancangan keuangan. Mulai dari pembukaan neraca harian, rancangan neraca pendapatan, rugi atau laba, juga rancangan aliran kas. Dan yang kedua, analisa pulang pokok. Analisa ini penting menjadi pertimbangan Anda untuk melihat kemungkinan yang terjadi akibat proses yang Anda lakukan dalam periode tertentu. Yang ketiga adalah pengawasan dan pengandalian dari dana.
Ini perlu Anda lakukan sejak awal kegiatan usaha itu Anda mulai. Bagaimana suatu barang dan jasa dihasilkan, kemudian bisa Anda pasarkan sesuai marketnya. Maka melalui kegiatan pemasaran, itulah menjadi bagian yang harus Anda kontrol sedemikian rupa. Dan itu merupakan 3 hal dan kunci semuanya itu ada di persoalan pengawasan dari pengendalian dana. Hal lain yang harus Anda pelajari sejak dini ketika ingin memulai sebuah usaha, yaitu persoalan terkait pemasaran. Berarti Anda sudah mulai membaca dan melihat bagaimana teknik pemasaran, bagaimana strategi pemasaran. Yang jelas ketika bicara soal pemasaran yaitu adalah persoalan bagaimana suatu barang atau jasa yang dihasilkan dari jenis bisnis yang Anda tempuh, yang akan Anda laksanakan itu dihasilkan, kemudian bisa didistribusikan atau dipasarkan sesuai dengan marketnya. Melalui kegiatan pemasaran, sehingga ini menjadi bisnis yang berkelanjutan yang mendatangkan keuntungan di kemudian hari. Dan pemasaran ini merupakan kegiatan yang meneliti banyak hal. Jadi harus Anda yakini yang pertama yaitu ini adalah persoalan untuk melihat banyak hal, mulai dari kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Yang kedua, dasarnya menghasilkan barang atau jasa. Kemudian mendistribusikan barang dan jasa, yang terakhir promosi. Berikutnya yang harus ada dalam pertimbangan yang ada dalam pikiran Anda saat ini sebelum memulai usaha itu adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran jenis apa yang Anda gunakan atau strategi mana yang sepantasnya cocok untuk Anda manfaatkan. Yang pertama, mulai dari perencanaan pemasaran. Yang kedua, mix marketing. Bagaimana membaurkan berbagai jenis pola marketing, dan yang terakhir adalah kiat pemasaran atau usaha baru. Mulai dari mencari peluang, pasar, tempat yang tepat, banyaknya barang yang dibutuhkan, termasuk penentuan target apa yang hendak kita capai dan diinginkan oleh Anda sebagai konsumen. Secara konsep, bauran marketing mix adalah kebutuhan dan keinginan konsumen menghasilkan barang atau jasa harus ada dalam pikiran Anda ketika memarketingkan usaha Anda itu dalam bentuk harga, bagaimana pendistribusian barang dan jasa, dan yang terakhir promosinya. Ada 4 kiat pemasaran usaha baru, yaitu yang pertama, harus mencari peluang pasar. Yang kedua, tempat yang jelas dan tempat yang sangat kondusif memungkinkan setiap orang gampang mencapainya. Yang ketiga, harus bisa menentukan barang yang dibutuhkan dalam pemasaran. Yang keempat, menentukan target. Selanjutnya ada teknik pengembangan usaha, yaitu yang pertama, perluasan skala ekonomi, menambahkan skala produksi, tenaga kerja termasuk teknologi kekinian. Yang kedua itu perluasan cakupan usaha. Nah, berikut ini ada beberapa strategi jitu agar upaya wirausaha tersebut berhasil, juga meminimalisir kegagalan. Yang pertama yaitu mencari pasar khusus yang belum tergarap. Identifikasikan sebuah pasar khusus yang kebutuhan utamanya belum terpenuhi oleh kompetitor. Bangun sebuah spesialisasi yang Anda tahu merupakan keunggulan dari perusahaan Anda. Ingatlah bahwa bahkan sebuah perusahaan besar dan bertaraf internasional pun tak bisa memuaskan semua orang. Banyak pasar khusus yang seringkali tak tergarap karena dianggap terlalu kecil. Yang kedua yaitu peka terhadap tren terbaru, berani memulai. Carilah kebutuhan dan keinginan terbaru dari para konsumen
yang tumbuh dari perubahan tren di segi kultural, ekonomi, teknologi yang menjadi sinyal kesempatan pasar baru. Bertindaklah dengan cepat, jangan menunda terlalu lama. Yang ketiga yaitu lakukan. Berhenti membuat alasan-alasan. Waktu paling sempurna untuk meluncurkan bisnis tak akan pernah bisa diprediksi secara tepat dan pasti. Jangan biarkan para bakal calon kompetitor mencuri start dari bisnis yang sebenarnya bisa Anda mulai lebih dahulu. Mulailah bergerak, ciptakan goal-goal pendek dan deadline yang membawa Anda lebih dekat untuk membuka lahan bisnis baru. Yang keempat yaitu hindari kata-kata mematahkan semangat. Abaikan orang-orang yang berkata itu tak akan berhasil atau tak akan bisa berhasil kalau kamu melakukannya dengan cara itu. Sesekali menjauh dari anggapan yang menurunkan semangat dan aturan baku bisa membantu Anda untuk meraih kesuksesan. Perhatikan dan pelajari cara para pebisnis yang sukses di bidang mereka dengan pandangan yang kritis. Pelajari cara mereka bekerja dan program yang mereka lakukan. Ajukan pertanyaan-pertanyaan bagaimana jika di dalam pikiran Anda. Selanjutnya yaitu eksplorasikan kelemahan kompetitor. Ambil pandangan kritis terhadap kompetisi Anda dari perspektif konsumen. Dengarkan baik-baik akan kebutuhan dan komplain dari konsumen prospektif saat melakukan telepon sales. Hal ini akan membantu mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan kompetitor. Selanjutnya yaitu isi kekosongan. Pusatkan pandangan Anda di area yang lupa ditutupi oleh kompetitor Anda. Pelajari bagaimana mengantisipasi area baru yang bisa Anda isi dengan servis atau bisa memposisikan bisnis Anda lebih cepat dari kompetitor Anda. Selanjutnya yaitu tenar dengan nama minim. Pikirkan cara bagaimana agar lebih dikenal dengan dana seminim mungkin. Jangan terlalu menutup diri, jadilah kreatif, beranikan diri untuk makin dikenal banyak orang, tapi untuk alasan yang baik. Tukar ide dengan orang-orang terdekat Anda. Selanjutnya itu percaya kemampuan diri. Bangun dan belajar untuk menggunakan kekuatan intuisi Anda. Dengarkan hati Anda, akan ada saat-saat Anda harus memilih bermain aman atau justru bermain nekat untuk menghadapi tantangan bisnis. Agar orang-orang sekitar Anda juga memberi masukan yang beragam sehingga yang bisa Anda percaya hanyalah diri dan hati Anda. Selanjutnya yaitu jangan biarkan kesulitan atau kegagalan mengalahkan Anda. Jangan biarkan batasan yang diciptakan oleh orang lain atau keadaan yang menjepit membuat Anda lemah. Banyak wirausahawan yang menutup usaha mereka karena tidak percaya pada diri sendiri. Sebagai wirausahawan, Anda akan menghadapi masa-masa penuh stres yang akan menguji kepercayaan Anda. Ingatlah bahwa alat untuk mengusir kegundahan itu adalah kegigihan dan daya lenting. Percayalah pada konsep bisnis Anda dan komitmen diri untuk melihat bisnis ini sukses. Dan yang terakhir yaitu jangan berhenti berinovasi. Secara kontinu, carilah cara-cara baru untuk memperkenalkan produk-produk baru dan servis untuk konsumen langganan Anda dan pasar baru yang Anda temui. Berpuas diri adalah hal yang bisa membahayakan perusahaan Anda. Sesuaikan bisnis Anda dengan tren pasar. Baiklah, demikianlah analisis saya mengenai strategi kewirausahaan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.